Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda 11 strategi ampuh yang digunakan orang bijak untuk menghadapi orang yang beracun. Bayangkan sejenak situasi ini, pagi yang cerah. Anda membuka jendela dan membiarkan hari yang baru datang. Saat kamu membuat kopi, telepon berdering. Penelponnya adalah seseorang yang kamu kenal. Anda mulai menceritakan pengalaman Anda baru-baru ini, tetapi alih-alih menerima tanggapan positif, yang Anda dengar hanyalah kritik. Kata-kata mereka memecah ketenangan Anda seperti suara bising yang mengganggu yang menghancurkan kedamaian Anda. Situasi seperti ini dapat dengan mudah merusak hari kita. Berurusan dengan orang yang beracun adalah sebuah tantangan, tetapi cara kita bereaksi membuat perbedaan. Pernahkah Anda menyadari bahwa terkadang satu komentar negatif dapat membawa lebih banyak beban dalam pikiran kita daripada lusinan pujian? Ini seperti noda pada baju putih, sulit untuk diabaikan. Kuncinya adalah mengenali noda itu dan memutuskan bahwa noda itu tidak akan merusak hari Anda. Seperti yang dikatakan Buddha, menyimpan amarah seperti memegang bara api dengan niat untuk melemparkannya ke orang lain. Andalah yang akan terbakar. Kuncinya adalah refleksi diri dan pemahaman bahwa interaksi negatif ini adalah cerminan dari masalah orang lain, bukan masalah Anda. Sebelum kita masuk ke bagian utama dari video ini, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini. Seberapa sering saya membiarkan hal negatif dari orang lain menentukan hari saya atau nilai saya? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita mulai dengan 11 metode ampuh yang digunakan orang bijak untuk menghadapi orang yang beracun. Nomor 1. Mendeteksi keramahan palsu. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pertemuan dengan teman-teman dan salah satu dari mereka yang tanpa ramah mulai memuji pencapaian Anda. Namun, kata-kata mereka tampak kosong. Senyumnya tidak sampai ke mata mereka dan pujiannya terdengar seperti dipaksakan. Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah Anda sedang berada di sebuah teater di mana semuanya hanyalah sandiwara. Keramahan palsu adalah jebakan yang dapat dengan cepat berubah menjadi konflik jika Anda tidak berhati-hati. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, diam terkadang merupakan respon yang terbaik. Memahami konsep keramahan palsu dapat menjadi perlindungan Anda terhadap orang-orang yang beracun. Kuncinya adalah mengenali ketika seseorang berpura-pura berada di pihak Anda, tetapi sebenarnya memiliki agenda tersembunyi. Ketika seseorang berbicara sambil tersenyum, tapi matanya tetap dingin atau gerak-geriknya tidak sesuai dengan perkataannya, itu pertanda ada yang tidak beres. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa tubuh dapat mengungkapkan emosi seseorang yang sebenarnya. Dr. Paul Ekman, seorang psikolog terkenal dan ahli ekspresi mikro, menunjukkan bahwa emosi yang tulus seringkali muncul di wajah hanya sepersekian detik sebelum digantikan oleh ekspresi yang terkendali. Oleh karena itu, jika Anda memperhatikan bahwa seseorang tersenyum hanya dengan mulutnya dan tidak dengan matanya, Anda mungkin sedang berhadapan dengan keramahan yang palsu. Psikologi interpersonal mengajarkan kita bahwa orang yang mencoba memanipulasi kita sering menggunakan keramahan palsu untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Seperti yang ditunjukkan oleh Dale Carnegie dalam bukunya, How to Win Friends and Influence People, orang menggunakan sanjungan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Orang menggunakan sanjungan sebagai alat manipulasi. Ketika Anda menyadari perilaku ini, pendekatan terbaik adalah tetap netral dan berhenti terlibat secara emosional. Keramahan palsu adalah bentuk manipulasi sosial yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan rasa aman dalam hubungan. Jika Anda tidak bereaksi terhadap keramahan palsu, Anda berisiko terseret ke dalam permainan manipulatif. Seperti yang dikatakan oleh guru spiritual besar Eckhart Tolle, hubungan bukanlah tentang bersama seseorang yang sempurna, tetapi tentang bersama seseorang yang otentik.
Niat yang salah dapat merusak kesehatan mental Anda, menyebabkan stres dan ketidakpastian. Studi tentang dampak hubungan yang beracun terhadap kesehatan mental yang dilakukan oleh Dr. Leanne Sayer dari University of Maryland menunjukkan bahwa stres berkepanjangan yang berkaitan dengan hubungan yang manipulatif dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, mendeteksi keramahan yang palsu membutuhkan perhatian dan pengamatan. Perhatikan konsistensi antara kata-kata dan gerak tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah. Jika ada sesuatu yang tampak tidak autentik, percayalah pada intuisi Anda. Mendeteksi manipulasi semacam ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan secara sadar tentang siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Sadhguru, seorang guru spiritual kontemporer, mengatakan, hidup Anda adalah ruang Anda, jagalah agar tetap suci. Nomor 2. Hindari perdebatan yang tidak perlu. Bayangkan Anda sedang makan malam bersama keluarga dan tiba-tiba seseorang dalam keluarga Anda mulai menyerang keputusan-keputusan hidup Anda, mengkritik pilihan-pilihan Anda dan memancing Anda untuk berdebat. Anda merasa frustrasi mulai menumpuk di dalam diri Anda, seolah-olah Anda akan meledak, seperti ketel yang akan meledak. Pilihlah pertempuran Anda dengan bijak. Ini adalah nasihat yang sudah ada sejak dulu, namun tidak pernah lebih relevan daripada di dunia saat ini, di mana setiap interaksi dapat terlihat seperti ladang ranjau. Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang beracun, ini seperti menavigasi lautan yang bergejolak. Anda tidak akan pernah tahu kapan gelombang berikutnya akan menghantam. Kuncinya di sini bukanlah melawan setiap gelombang yang Anda temui, tetapi dengan terampil menavigasi di antara gelombang-gelombang tersebut dan memutuskan mana yang layak untuk dihadapi. Dalai Lama pernah berkata, terkadang diam adalah respon yang paling kuat. Ketika orang-orang beracun mengarahkan negativitas mereka kepada Anda, mereka seringkali mencari reaksi, tanda bahwa kata-kata mereka telah mempengaruhi Anda dalam beberapa hal. Dengan memilih untuk tidak terlibat, Anda tidak mengabaikan masalahnya, tetapi memilih untuk tidak membiarkan orang-orang beracun memiliki kendali atas Anda. Energi Anda sangat berharga. Gunakanlah dalam pertempuran yang benar-benar penting. Waspadalah terhadap jebakan untuk mencoba mengubah perilaku beracun dengan berdebat atau mencoba meyakinkan mereka. Ini seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api, hanya akan mengipasi api. Sebaliknya, ajukan pertanyaan yang bijaksana yang mengundang mereka untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini adalah tentang beralih dari konfrontasi ke percakapan. Dr. Susan Krauss Whitburn dari University of Massachusetts menekankan pentingnya menetapkan batas-batas yang sehat dan tetap tenang dalam menghadapi provokasi. Pendekatan ini tidak akan selalu berhasil dan tidak apa-apa. Tujuannya bukan untuk memenangkan setiap pertempuran, tetapi untuk menjaga perdamaian dan martabat Anda. Di medan perang, empati adalah perisai Anda, dan kesabaran adalah pedang Anda. Mencoba memahami apa yang dipikirkan orang lain bukan berarti Anda setuju dengan mereka atau menyetujui perilaku mereka. Ini berarti Anda cukup kuat dan cerdas untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Ingat, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Dengan melatih kesabaran, Anda memberi diri Anda waktu untuk merespons daripada bereaksi. Hal ini tidak membuat Anda lemah, namun justru membuat Anda menjadi lebih bijaksana. Saya mendorong Anda sekarang untuk merenungkan situasi di mana Anda telah bertemu dengan orang-orang yang sulit dalam hidup Anda. Apakah Anda melihat adanya pola yang berulang dalam perilaku orang lain? Apakah Anda sering mendapati diri Anda terlibat dalam pertempuran yang tidak sepadan dengan waktu Anda? Ingatlah, menjadi bijaksana bukan berarti tidak peka, tetapi tidak membiarkan emosi menguasai diri Anda. Ini adalah tentang memilih kemana harus mengarahkan energi Anda, dengan mengetahui bahwa tidak semua pertengkaran sepadan dengan partisipasi Anda. Lain kali Anda menghadapi potensi pertengkaran,
Mundurlah selangkah, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk mengorbankan kedamaian saya? Nomor 3. Pengampunan dan pengingatan. Bayangkan dalam sebuah perayaan keluarga ada seseorang yang selalu membuat Anda tidak nyaman, mengkritik, dan membuat Anda lelah secara mental. Dalam situasi seperti ini, berurusan dengan orang yang beracun membutuhkan pengampunan dan ingatan. Dalai Lama mengatakan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan kemarahan dan rasa sakit. Pengampunan membebaskan Anda dari kebencian, memungkinkan Anda untuk bangkit dari emosi negatif, sementara ingatan mengingatkan Anda untuk menghindari orang-orang yang telah menyakiti Anda. Alih-alih merasa frustrasi saat melihat orang tersebut, bayangkanlah ketenangan dan pengertian. Pandanglah mereka dengan penuh kasih sayang dan bukan kemarahan, karena kata-kata mereka hanyalah cerminan dari batin mereka. Pengampunan itu seperti kemudi di lautan yang ganas, dan ingatan adalah peta yang membantu Anda menghindari bahaya. Setiap kali Anda memaafkan, Anda menjadi lebih kuat, dan ingatan membantu Anda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Psikolog Fred Laskin dari Stanford University mengatakan bahwa memaafkan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik, mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan, dan memberi Anda rasa kendali. Orang yang memaafkan lebih puas dengan hidup mereka dan memiliki hubungan yang lebih baik. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima perilaku yang menyakitkan. Pengalaman masa lalu adalah pelajaran yang memandu Anda ke perairan yang lebih aman, mengingatkan Anda tentang apa yang harus dihindari di masa depan. Pengampunan, sebagai suatu tindakan kekuatan batin, membawa manfaat pribadi yang membantu Anda membebaskan diri Anda dari energi negatif dan mendapatkan kembali kedamaian batin Anda. Di sisi lain, mengingat, melindungi Anda dari terluka lagi. Renungkan sejenak, siapa dalam hidup Anda yang bersinar seperti bintang dan siapa yang harus Anda jauhi? Siapa yang benar-benar Anda rasakan hidup dengan Anda dan siapa yang mencuri energi vital dari Anda lagi dan lagi? Gunakan pengampunan sebagai kemudi dan ingatan sebagai kompas, sehingga terhindar dari kesalahan di masa depan. Nomor 4. Kesadaran diri. Bayangkan Anda pulang ke rumah setelah seharian bekerja dan menerima pesan dari seorang kenalan yang selalu mengatakan sesuatu yang negatif. Kata-kata mereka membayangi pengalaman positif Anda hari itu, seperti noda di baju favorit Anda. Kunci untuk menghadapi situasi seperti ini adalah kesadaran diri. Buddha berkata, pikiran adalah segalanya, Anda menjadi apa yang Anda pikirkan. Psikolog Daniel Goleman, pada bagiannya, berpendapat bahwa kesadaran diri adalah dasar dari kecerdasan emosional dan membantu mengelola emosi dengan lebih baik. Ketika Anda bertemu dengan orang yang beracun dalam hidup Anda, reaksi Anda terhadap mereka sangat penting. Orang yang beracun menyebarkan hal negatif seperti asap, tetapi kesadaran diri seperti filter pribadi Anda. Perhatikan reaksi fisik dan emosional Anda, jantung yang berdegup kencang, tangan yang mengepal. Ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang sedang menyentuh titik-titik sensitif Anda. Ketika Anda melihat tanda-tanda ini, selalu tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar mengganggu saya tentang hal ini? Seringkali, masalahnya terletak pada rasa tidak aman kita sendiri. Dengan secara sadar mengenali reaksi-reaksi ini, Anda dapat menjaga jarak yang tepat. Studi oleh pencipta klinik pengurangan stres di Amerika Serikat, Jon Kabat-Zinn, menunjukkan bahwa praktik perhatian penuh membantu mengelola emosi yang sulit. Meditasi secara teratur memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, yang merupakan kunci ketika berhadapan dengan orang yang beracun. Respon yang penuh kesadaran mencegah kita untuk ditarik ke dalam spiral kenegatifan. Memilih untuk merespons, daripada bereaksi, akan memperkuat kekuatan batin kita. Hal ini seperti membangun kekuatan emosional dari posisi yang kuat dan seimbang. Ini bukan tentang mengabaikan hal negatif, tetapi mengakuinya tanpa membiarkannya menentukan tindakan kita.
Tantangan ini memperkuat kita dan membuat kita lebih tahan terhadap pengaruh negatif. Nomor 5. Tetapkan batasan. Bayangkan setiap hari di tempat kerja Anda harus hidup dengan rekan kerja yang terus-menerus membebani Anda dengan tugas-tugas, mengabaikan tanggung jawab Anda sendiri. Rasa frustrasi dan stres mulai menumpuk di dalam diri Anda, tetapi alih-alih mengungkapkan perasaan Anda malah mengambil lebih banyak pekerjaan. Kurangnya batasan yang ditetapkan menyebabkan kelelahan dan kehilangan kendali atas hidup Anda. Menetapkan batasan adalah tindakan pertahanan diri dan kasih sayang untuk diri sendiri. Menentukan batasan berarti secara sadar menarik garis yang melindungi energi dan kedamaian kita. Orang yang beracun sering kali melewatinya, memanipulasi, mengkritik, dan menekan kita. Sangat penting untuk belajar mengatakan tidak dan mengomunikasikan kebutuhan kita dengan tegas. Hal ini tidak mudah, tetapi perlu untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan mental. Ketika seseorang melewati batas-batas Anda harus bertindak tegas namun dengan penuh hormat. Ungkapkan dengan jelas apa yang mengganggu Anda dan mengapa. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Saya menghargai bahwa Anda mempercayai saya, tetapi saya memiliki tugas dan tenggat waktu saya sendiri yang harus dipenuhi. Saat ini saya tidak bisa menerima pekerjaan lagi." Kuncinya adalah berbicara dengan cara yang tenang dan terarah, tanpa terjebak dalam manipulasi emosi. Guru spiritual yang hebat, Eckhart Tolle, mengatakan, menetapkan batasan berarti Anda cukup mencintai diri sendiri untuk mengatakan tidak kepada mereka yang mencoba mengganggu kedamaian Anda. Para ilmuwan juga menegaskan bahwa menetapkan batasan adalah kunci kesehatan mental. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Occupational Health Psychology menunjukkan bahwa orang yang secara konsisten menetapkan batasan di tempat kerja mengalami lebih sedikit stres dan kepuasan hidup yang lebih besar. Kurangnya batasan dapat menyebabkan stres kronis, kelelahan, dan masalah kesehatan. Psikolog Henry Cloud dalam bukunya Boundaries, When to Say Yes, How to Say No to Take Control of Your Life menekankan bahwa batasan-batasan sangat penting untuk fungsi yang sehat dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jika Anda tidak menetapkan batasan, orang-orang yang beracun akan terus memanfaatkan kebaikan dan rasa tanggung jawab Anda yang dapat menyebabkan peningkatan stres, frustrasi, dan kelelahan. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada hubungan Anda dengan orang lain, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi Anda. Stabilitas emosional adalah kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara yang sehat dan seimbang. Lain kali jika Anda berada dalam situasi yang sulit, ingatlah bahwa Anda adalah arsitek kedamaian Anda. Bangunlah kedamaian itu dengan ketegasan dan tekad, dan orang-orang yang beracun tidak akan dapat mengganggu keseimbangan Anda. Nomor 6. Stabilitas emosional. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pertemuan dengan teman-teman dan salah satu dari mereka selalu mengkritik orang lain. Kali ini dia memutuskan untuk memusatkan perhatiannya pada Anda, menunjukkan kesalahan Anda. Anda merasa semakin tegang dan marah. Situasi ini dapat membuat Anda kehilangan keseimbangan, tetapi ada cara untuk mengatasinya. Stabilitas emosi yang dapat dikembangkan melalui latihan Zen. Dalam ajaran Buddha Zen, sangat penting untuk menjaga keseimbangan pikiran dan emosi terlepas dari keadaan eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, kedamaian datang dari dalam diri, jangan mencarinya di luar. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa bergejolaknya peristiwa di sekitar Anda, stabilitas emosi Anda tetap menjadi jangkar pribadi Anda. Nomor 7. Berlatihlah dengan penuh perhatian. Dalam menghadapi toksisitas, kita harus fokus pada kekuatan batin kita, daripada membiarkan emosi negatif orang lain mempengaruhi perilaku kita. Mengenali perilaku beracun pada orang lain
adalah langkah pertama dalam menjaga stabilitas emosi. Orang-orang ini sering mengkritik, memanipulasi, dan mempermalukan, sehingga memicu emosi negatif dalam diri kita. Belajarlah untuk mengenali pola-pola ini dan pahami bahwa tujuan mereka adalah untuk memancing reaksi negatif dalam diri Anda. Mereka ingin menjatuhkan Anda ke tingkat energi mereka, karena getaran Anda yang tinggi tidak beresonansi dengan mereka, yang menyebabkan mereka mulai menyadari ketidaksempurnaan mereka sendiri. Apa yang harus dilakukan ketika Anda melihat perilaku ini? Berlatihlah dengan penuh perhatian. Perhatian adalah teknik yang efektif untuk menjaga ketenangan dan jarak emosional. Alih-alih bereaksi dengan segera, mundurlah selangkah, tarik napas dalam-dalam dan amati emosi Anda tanpa menghakimi. Seperti yang dikatakan Dalai Lama, perhatian penuh adalah teman bagi mereka yang menjalani hidup dengan hati yang murni. Para ilmuwan mengkonfirmasi manfaat dari latihan kesadaran. Penelitian di University of California telah menunjukkan bahwa latihan kesadaran secara teratur dapat mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan rasa bahagia. Ketika kita sadar akan emosi kita lebih mampu mengendalikan reaksi kita daripada membiarkan orang yang beracun mengacaukan kita. Jika kita tidak merespons dengan sadar, kita berisiko menjadi beracun. Seiring waktu, hubungan kita dapat terganggu dan kita dapat mengalami kelelahan emosional. Kestabilan emosi bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi mampu menanganinya dengan cara yang tenang dan seimbang. Singkatnya, kestabilan emosi adalah kunci untuk menghadapi orang-orang yang beracun. Latihan kesadaran dan pemahaman tentang ajaran Buddha dapat membantu melindungi kedamaian batin kita. Lain kali jika Anda berada dalam situasi yang sulit, ingatlah bahwa Anda adalah arsitek kedamaian Anda. Nomor 7. Kecerdasan yang energik. Bayangkan Anda sedang menikmati hari yang menyenangkan bersama teman-teman ketika tiba-tiba seseorang bergabung dengan kelompok dan sikap negatifnya merusak suasana. Orang ini menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan yang mungkin sulit untuk ditangani. Momen-momen ini adalah ujian bagi kecerdasan energi kita. Kecerdasan energi adalah kemampuan untuk secara sadar mengelola energi kita untuk melindungi diri kita sendiri dari pengaruh negatif. Bagaimana kita mengenali jika seseorang menguras energi kita? Orang-orang ini seringkali terus-menerus mengeluh, mengkritik, memprovokasi konflik, atau memanipulasi emosi. Jika Anda menyadari bahwa bersama seseorang membuat Anda merasa lelah, stres, atau putus asa, itu adalah tanda bahwa Anda perlu memperhatikan perlindungan energi Anda. Apa yang harus dilakukan ketika Anda mengidentifikasi perilaku ini? Pertama, jangan langsung bereaksi secara emosional. Sebaliknya, cobalah untuk memahami dari mana energi negatif itu berasal. Pada saat-saat ini, latihlah teknik pernapasan, meditasi, atau luangkan waktu sejenak untuk merenung. Terkadang solusi terbaik adalah dengan membatasi kontak atau menjauhkan diri dari situasi tersebut. Studi menunjukkan bahwa stres kronis yang disebabkan oleh hubungan yang beracun dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, depresi, atau kecemasan. Psikolog seperti Dr. Susan Kraus-Whitburn menekankan bahwa menetapkan batasan yang sehat dan menyadari kebutuhan kita sendiri adalah kunci untuk menjaga kesehatan. Jika kita tidak merespons dan membiarkan energi negatif orang lain memengaruhi kita dapat kehilangan kedamaian dan keseimbangan batin yang dapat memperburuk kualitas hidup dan memengaruhi hubungan kita. Oleh karena itu, penting untuk mengenali perilaku beracun dan mengambil tindakan aktif untuk melindungi energi kita. Kecerdasan energi tidak hanya melibatkan pengendalian diri, tetapi juga kemampuan untuk mengelola dan menyesuaikan energi kita untuk menjaga stabilitas emosi dan kesejahteraan kita. Nomor 8.
Fokus pada tujuan. Bayangkan Anda sedang memulai sebuah proyek baru, mempelajari keterampilan baru, atau mengejar bentuk tubuh yang selalu Anda impikan. Anda merasa percaya diri dan termotivasi. Tiba-tiba, muncul orang atau situasi yang meredam antusiasme Anda, seperti awan tebal yang menutupi matahari. Saat menghadapi orang yang beracun, ingatlah bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain dengan segera, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap perilaku mereka yang menjengkelkan. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk fokus pada perhatian penuh dan kedamaian batin. Bayangkan bermeditasi saat terjadi badai. Badai tidak berhenti, tetapi memungkinkan Anda untuk menemukan ketenangan di dalam diri Anda. Ini adalah metafora untuk ketahanan yang kita butuhkan. Ketika dihadapkan pada keraguan, jangan buang energi untuk meyakinkan orang lain tentang sudut pandang Anda. Sebaliknya, utamakanlah jalan Anda sendiri menuju pencerahan. Tersenyumlah, anggukan kepala Anda dan lanjutkan. Kesimpulan berfokus pada tujuan Anda berarti berpegang teguh pada aspirasi Anda, terlepas dari gangguan dan rintangan yang mungkin Anda temui di sepanjang jalan. Jangan biarkan hal negatif dari orang lain mengalihkan perhatian Anda atau meredam motivasi Anda. Gunakan kecerdasan energi untuk melindungi kesehatan Anda dan mengarahkan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika Anda bergerak maju di jalan Anda, ingatlah bahwa keseimbangan batin dan tekad adalah sekutu terbaik Anda dalam mencapai tujuan dan menjaga kedamaian dalam hidup Anda. Tujuan Anda lebih penting daripada pendapat negatif orang lain. Berikan perhatian Anda pada tujuan Anda, nikmati prosesnya dan biarkan hal-hal negatif hanya menjadi bisikan di latar belakang. Anda adalah satu-satunya navigator untuk jalan Anda sendiri. Nomor 9. Carilah dukungan. Bayangkan bertemu dengan seseorang yang menyebabkan frustrasi di setiap kesempatan. Kehadiran orang-orang seperti itu seperti awan badai yang berat, dan usaha Anda untuk tetap tenang hanya akan memperdalam kemarahan dan frustrasi. Ini adalah ujian kesabaran dan keseimbangan batin yang sesungguhnya. Mencari dukungan pada saat-saat seperti ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Seperti halnya lilin yang menghilangkan kegelapan, berbicara dengan seseorang yang mengerti dapat menerangi jalan baru. Orang-orang seperti itu memberi kita kekuatan, mengingatkan kita akan kekuatan batin kita sendiri. Bayangkan seorang mentor yang menawarkan nasihat yang berharga. Dukungan semacam itu membantu kita menavigasi dengan anggun melalui air keracunan. Dengan melihat situasi dari kejauhan, kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Ini seperti memperkecil untuk menemukan rute alternatif. Mencari dukungan memberi kita ruang untuk merenung dan memilih reaksi kita sesuai dengan nilai-nilai kita. Pikirkan kembali pertemuan Anda dengan orang-orang yang sulit, bagaimana Anda menghadapinya, apakah Anda mencoba menghadapinya sendiri atau mencari dukungan? Dalam ajaran Buddha, penting untuk mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan kebijaksanaan orang lain untuk mengikuti jalan hidup dengan lebih mudah. Dengan mencari dukungan, kita dapat menangani orang yang beracun dengan lebih baik dan, pada saat yang sama, melindungi kedamaian batin kita. Nomor 10. Kendalikan monolog batin yang negatif. Apakah Anda ingat pernah bertemu dengan seseorang yang menghancurkan setiap kegembiraan Anda seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang? Kita semua pernah. Cara kita berbicara pada diri sendiri dalam situasi tersebut bisa menjadi kekuatan atau kelemahan kita. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah perpustakaan dan setiap pikiran sebagai sebuah buku. Pikiran positif adalah karya yang dipilih dengan cermat yang memperkaya koleksi Anda, sementara pikiran negatif adalah buku-buku yang tidak diinginkan yang hanya memenuhi rak. Meskipun kita tidak dapat selalu menghindari orang-orang yang beracun, kebijaksanaan Buddha berperan di sini.
Seperti yang dikatakan Buddha, Anda tidak bisa menghentikan ombak, tetapi Anda bisa belajar berselancar. Sangat penting untuk menjaga monolog batin Anda tetap terkendali. Alih-alih bertanya mengapa hal ini terjadi lagi, tanyakan pada diri sendiri bagaimana Anda bisa menjadi lebih kuat melalui pengalaman ini. Pendekatan ini membangun ketahanan, empati, dan keberanian. Menjaga jarak emosional juga sangat membantu di sini. Bayangkan komentar negatif sebagai anak panah. Jika harga diri Anda adalah perisai, anak panah tidak dapat melukai Anda. Panah-panah tersebut hanya dapat melukai Anda jika Anda mengizinkannya. Renungkanlah seberapa sering Anda mengizinkan hal-hal negatif mempengaruhi monolog batin Anda. Mengendalikan hal ini bukan berarti membangun tembok, tetapi memahami nilai dan kekuatan Anda. Mengendalikan monolog batin adalah kemampuan untuk memutuskan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda. Kedamaian Anda adalah hal yang paling penting dan orang-orang yang beracun tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidup Anda. Mengontrol monolog negatif membantu Anda menjaga ketenangan dan keseimbangan, terlepas dari keadaan eksternal. Nomor 11. Fokus. Bayangkan Anda berada di kantor di mana Anda harus berkolaborasi setiap hari dengan rekan kerja yang selalu mengeluh, mengkritik, dan mempertanyakan ide-ide Anda. Anda merasa seolah-olah sedang berjalan di atas tali yang tergantung tinggi di atas tanah, mengambil setiap langkah dengan hati-hati karena setiap langkah di atas tali dapat menyebabkan Anda jatuh. Sama seperti setiap reaksi Anda dapat memicu konflik dengan rekan kerja Anda. Udara di sekitar Anda dipenuhi dengan energi negatif. Dalam situasi seperti itu, sangat penting untuk mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada solusi berdasarkan prinsip-prinsip Zen. Dengan cara ini, Anda dapat mengubah interaksi yang beracun menjadi kesempatan untuk pengembangan pribadi dan evolusi emosional, alih-alih menjadi frustrasi lagi. Seperti yang dikatakan oleh Thich Nhat Hanh, Anda tidak dapat hidup sepenuhnya di masa sekarang jika Anda terlalu fokus pada hal-hal negatif. Ketika Anda mendekati orang yang beracun dari sudut pandang ajaran Zen, Anda mulai melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, empati, dan ketenangan. Memperhatikan perilaku beracun pada seseorang membutuhkan perhatian penuh, sebuah elemen kunci dalam ajaran Buddha. Anda dapat mengenali perilaku tersebut dari pola negatifnya seperti mengeluh terus-menerus, manipulasi emosi, atau sikap tidak hormat. Setelah Anda mengenali ciri-ciri ini, penting untuk tidak bereaksi dengan segera dan impulsif. Sebaliknya, ambil napas dalam-dalam dan luangkan waktu sejenak untuk merenungkan respons Anda. Melatih kesadaran penuh akan membantu Anda memahami bahwa perilaku beracun orang lain tidak mencerminkan nilai Anda, tetapi merupakan cerminan dari masalah internal mereka. Pendekatan yang berorientasi pada solusi, berdasarkan ajaran Zen, tidak hanya menghindari jebakan negatif, tetapi juga memungkinkan Anda untuk secara aktif membentuk kehidupan yang damai, tangguh, dan bermartabat. Ingatlah bahwa kehadiran orang-orang beracun mungkin tidak berada dalam kendali Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadap mereka sepenuhnya ada di tangan Anda. Dengan memasukkan prinsip-prinsip Buddhis ke dalam interaksi sehari-hari Anda dapat mengubah setiap situasi sulit menjadi kesempatan untuk pertumbuhan emosional dan spiritual. Dalam skema besar alam semesta, yang mendefinisikan kita bukanlah rintangan yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Singkatnya, kemampuan untuk mengenali kebaikan palsu sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan otentik. Mempraktikkan perhatian penuh, memahami bahasa tubuh, dan menyadari teknik manipulasi akan memungkinkan Anda untuk melindungi emosi Anda dari toksisitas dan membangun hubungan yang lebih otentik. Lain kali jika Anda merasa ada yang tidak beres, percayalah pada intuisi Anda dan ingatlah bahwa tidak semua uluran tangan yang datang kepada Anda layak untuk Anda terima. Bersikaplah gigih,
karena jalan di depan Anda adalah milik Anda sendiri. Ingatlah bahwa kedamaian Anda adalah bait suci Anda. Lindungilah dengan hati-hati dan bijaksana. Pada akhirnya, seperti biasa, saya punya pertanyaan untuk Anda. Langkah apa yang dapat kamu ambil hari ini untuk lebih mengenali orang-orang yang beracun dan menghindari kebaikan palsu dalam hubunganmu? Praktik mindfulness, apa yang akan kamu masukkan ke dalam kehidupan sehari-harimu untuk melindungi kedamaian batin dan keseimbangan emosimu? Bagikan pendapatmu di bawah ini di bagian komentar. Pengalaman dan ide Anda dapat menginspirasi dan menghubungkan Anda dengan orang-orang baik lainnya. Jangan lupa untuk menyukai kami dan berlangganan dengan menyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan ajaran kami berikutnya. Jika Anda telah mencapai akhir dari perjalanan kita, tulislah di kolom komentar kalimat "Saya berjalan dengan sadar dalam hidup saya". Sampai jumpa lagi, teman-teman terkasih.